Alasan kenapa Anda wajib galbay secepatnya. Jadi begini, dengarkan. Ketika pinjol yang tadinya itu tidak memiliki DC lapangan seperti Uangmi, Uatas, Ada Kami, Ada Pundi gitu ya. Di tahun-tahun berikutnya ada tantangan ekonomi, lalu perusahaan pinjol ini pengen bangkrut, mereka akan melakukan final action, yaitu merekrut DC lapangan. Ya, dengan harapan akan banyak uang yang masuk dari penagihan-penagihan di lapangan tersebut. Nah, Anda yang sudah galbay duluan itu tidak akan kena kunjungan penagihan. Ya, karena data Anda sudah mendem duluan. Yang muncul itu data-data yang fresh. Oke? Anda pernah dengar nggak namanya mata elang? Mata elang di leasing yang suka narik motor, narik mobil, gitu ya. Nah, mata elang itu bukan karyawan asli dari leasing. Tidak ada yang namanya mata elang itu karyawan asli dari leasing tersebut. Itu hanya mitra saja, mata elang itu. Nah, mata elang akan menagih atau menarik motor yang sudah menunggak 3 bulan lebih. Oke? Pertanyaannya, kenapa mata elang yang menagih, bukan karyawan leasingnya saja yang menagih tunggakan yang di atas 3 bulan tersebut? Ya, nah banyak tuh alasannya sebenarnya, tapi yang utamanya adalah beresiko. Jika karyawan asli leasing ini menarik motor atau mobil di jalanan. Karena juga sebenarnya yang berhak menentukan motor atau mobil ini ditarik atau tidak adalah pengadilan. Ya, seperti itu. Nah, maka dari itu, daripada ke pengadilan, masih mending nyewa mata elang. Lalu leasingnya kemana? Gitu loh. Jika mata elang yang menangani tunggakan di atas 3 bulan, leasingnya itu fokus ke data fresh yang baru. Sama juga dengan dipinjol. Ya, penagihan itu ada psikologinya. Oke. Nasabah yang baru telat membayar itu dianggap oleh DC pinjol memiliki kesempatan lebih besar untuk melunasi daripada orang yang sudah lama menunggak. Karena DC leasing juga sudah tahu, wah ini orang nggak bisa ditagih. Ya, sudah abaikan saja, kasih ke mata elang, lalu kita fokusnya ke nasabah-nasabah yang baru. Nah, di pinjol, kita simulasikan DC lapangan kerja, melihat kertas penagihannya. Banyak nama-nama di situ. Ya, wah ini udah galbay 2 tahun nih orang nih. Ya, masih di situ nggak ya rumahnya? Masih di situ nggak ya kerjanya? Masih aktif nggak nomornya? DC WA aja nggak bisa nagih, apalagi saya. Kok bisa sampai 2 tahun begini? Ya, apa udah pindah rumah atau bagaimana? Nah, maka dari itu sebenarnya DC-DC itu lebih prefer menagih ke orang yang baru saja galbay. Contoh misalkan di Shopee, begini, Shopee sampai saat ini belum ada DC lapangannya. Ya, nah misalkan suatu hari karena SPayLater dan S-Pinjam ini mau bangkrut, mau udahan bisnis pinjolnya, akhirnya si Shopee untuk terakhir kali merekrut DC lapangan untuk mengumpulkan uang yang ada di nasabah yang galbay. Ya, Shopee sedang di ujung tanduk, sedang panik, menekan tombol panik button gitu gitu kan. Nah, menurut Anda yang akan ditagih dalam kondisi panik itu orang yang baru jatuh tempo dan baru galbay apa orang yang sudah tidak ada kabarnya selama 3 tahun 4 tahun? Ya pastinya orang-orang yang baru mau jatuh tempo dan baru galbay sekitar semingguan yang didatangi DC lapangan itu ya karena lagi panik sih. Alhasil Anda nanti didatangi oleh DC lapangan pinjol. Kebetulan Shopee-nya mau bangkrut, Andanya lagi nggak ada uang untuk bayar, jadinya Anda galbay. Kebetulannya aja Anda itu lagi nggak punya uang. Gitu ya. Dulu-dulunya Anda punya uang, bayar terus. Nah pas Shopee-nya mau bangkrut, udah ada DC lapangannya, Anda kebetulannya nggak ada uang. Gitu, jadi Anda ditagih, didatangi DC lapangan. Gitu, ya makanya ya segera galbay itu adalah yang terbaik. Ya. Nah, ada lagi nih, jangan ditiru ya, masih melakukan kesalahan yang satu ini. Di sini ada yang ngepost seperti ini. Langsung saja kita zoom ya. Selamat siang, saya Juli dari Aku Laku Lazada PayLater. Ini udah tanggal 17 Februari 2024. Kenapa? Sampai sekarang tagihannya belum dibayarkan juga. Ini sudah jatuh tempo 2-3 bulan. Tolong itikat baiknya dan tanggung jawabnya sebagai peminjam. Kalau emang nggak bisa pelunasan, dicicilkan hari ini. Buktikan bahwa Anda adalah nasabah yang kooperatif. Terima kasih. Lalu nasabah ini bilang, belum ada duit buat bayar. Ya, jangan dibaca saja, tolong dipertanggungjawabkan. Udah 84 hari ini jatuh tempo, kenapa tidak dibayarkan pas tagihannya enggak jatuh tempo? Namanya juga nggak ada duit, mau gimana? Ya Anda usahakan dong, ini kan tagihan Anda. Dari awal kenapa Anda pengajuan pinjaman pada akhirnya Anda tidak bisa membayarkan tagihan Anda? Ya, nah ini yang salah menurut Anda siapa? Jujur, ya mau jujur ya. Kalau seperti ini itu adalah salah nasabahnya. Ya, kenapa Bang salah nasabahnya? Sudah tahu ya, yang pertama sudah tahu DC pinjol itu dilengkapi dengan
kalimat-kalimat template-template yang akan meruntuhkan kepercayaan diri Anda. DC pinjol itu sudah di-training untuk meng-counter apapun balasan Anda. Mau Anda balasnya belum ada duit buat bayar dan lain-lain. Jadi yang salah adalah nasabahnya karena meladeni DC. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda sudah galbay 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kok masih meladeni DC? Buat apa? Mau bayar? Ya. Ini sudah klise. Klise itu barang lama ibaratnya, ya. Sudah hal lumrah, hal lama gitu ya. Ini klise. Yang masih dilakukan oleh para nasabah-nasabah pinjol adalah merespon DC. Ya, itu salah. Ngapain ngeresponin DC seperti ini? Ya, DC itu tidak perlu direspon, tidak perlu dibalas. Ya, ini dia nagihnya aja pakai kalimat template. DC ini berharap ada yang bales. Nah, dari sekian ribu orang yang galbay, Anda sendirian yang bales. Ya sudah, di stabilo nama Anda. Nanti karena Anda ini sudah merespon, ya, respon Anda ini dialihkan ke DC lapangan. Karena Anda dianggap masih bisa ditekan-tekan. DC ini mau cari tahu siapa yang masih ketakutan. Ya, ternyata adalah nasabah ini yang masih ketakutan, masih membalas. Nah, inilah salahnya di situ. Hal kecil, hal klise, hal busuk, ya, tapi sangat krusial sekali. Ya, seperti itu. Jadi, saya harap buat Mas atau Mbak ini stop respon DC pinjol. Ya, berhenti merespon DC pinjol atau tidak pernah sama sekali merespon DC pinjol. Itu boleh, sangat boleh sekali. Tidak ada aturan dari OJK bahwa Anda harus meladeni penagihan dari DC pinjol. Bahkan menemui DC lapangan itu tidak ada aturannya, tidak ada hukumnya. Ya, contoh misalkan Anda tidak mau menemui DC lapangan, boleh, sangat boleh sekali. Ya, jadi galbay di pinjol itu sangat enak sekali. Ya, jika Anda mau untuk stop respon DC tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah seperti ini. Ini ya, kita zoom dulu di sini. Ada kami udah mulai telepon WA lagi emot-emot nangis. Bismillah harus tetap kuat dan semangat galbay. Nah, ini adalah kesalahan klise lagi yang masih sering Anda atau nasabah-nasabah ini lakukan. Apa itu Bang kesalahannya? Kesalahannya adalah masih menyimpan nomor yang dipakai untuk minjol lalu galbay, tidak mau ganti nomor, ketika ditagih itu mengeluh. Ya, mengeluh ditagih. Itu salah, ya. Tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena akan terus-terusan menjerat Anda di lingkaran setan pinjol tersebut. Oke, Anda sudah galbay. Ya, kok masih meladeni DC? Buat apa gitu loh? Ya, sekarang saya tanya kepada Anda sudah galbay 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Kok masih meladeni DC? Buat apa? Mau bayar? Wow, unsubscribe channel saya. Ya, keluar dari grup Facebook Raja Galbay. Karena Anda mau bayar. Anda nggak tahu berita ini. Ngeri 25 orang bunuh diri akibat terlilit utang di pinjol. Ini dari Liputan 6. Ya, akhir hidup pemuda Kediri gantung diri. Dari detik.com. Viral, teror pinjol ini diduga bikin nasabah bunuh diri. Jadi, saya tanya, saya heran ya kepada Anda. Anda sudah galbay, sudah mantep galbay, ya. Masih merespon DC, masih lihat tagihan dari DC. Buat apa? Itu kalau di logika saya tidak masuk. Nggak bisa saya mencerna, ya digesting bahasanya itu. Mencerna hal tersebut itu nggak bisa saya. Oke, jadi solusinya adalah Anda ini buang nomornya. Ya, buang nomor Anda ketika Anda itu minjol, yang dipakai untuk dipinjol, lalu galbay, itu buang nomornya. Ya, tapi kalau Anda tidak mau ngebuang nomor tersebut, ya, mau Anda ditagih, ya, mau Anda ditelepon setiap hari sampai 1000 kali. Ya kan seperti ini nih, ada nih kalau nggak salah. Nah ya, 1000 panggilan diblokir. Itu nggak boleh ngeluh. Ya, tidak boleh komplain, tidak boleh ngeluh. Karena solusi gagal bayar di pinjol itu adalah mengganti nomor. Tapi ya, sekali lagi kalau Anda nggak mau ganti nomor, jangan mengeluh ketika digalbay. Ya, tidak perlu, waduh gimana nih ya, udah galbay 1 tahun tapi masih ditagih saja. Ya yang salah Anda dong. Ya, Anda sudah galbay, Anda masih ngelihat tagihan dari DC pinjol tersebut. Buat apa saya tanya? Anda sudah galbay, buat apa masih ngeliatin tagihannya saja? Ya,
Anda sudah hapus aplikasinya juga, ya kan? Sama seperti ini, ya. Anda ini sudah galbay, ini galbay berapa anu nih? Ini sudah galbay 2 sampai 3 bulan, ngapain masih dibales? Mau bayar gitu kan atau mau gimana? Nah, seperti itu ya. Semoga di video kali ini Anda belajar bahwa hal-hal sepele seperti mengganti nomor itu sangat penting ya. Hal-hal sepele seperti tidak merespon DC itu sangat penting untuk kesehatan mental Anda ketika Anda itu gagal bayar di pinjol. Jadi terkadang memang kita ini harus introspeksi diri gitu ya. Kita ini menghadapi iblis. Ibaratnya gitu. Kita menghadapi iblis tapi kita ini tidak memperkaya diri, tidak membekali diri dengan ilmu-ilmu agama misalkan. Ibaratnya gitu kan ya. Terus mengeluh, aduh gimana nih iblisnya terlalu kuat. Tapi kita nggak pernah membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama. Ya, iblis akan menang, pinjol akan menang. Ya, mau ibaratnya ya ada seseorang pemimpin yang bilang, kalahkan iblis, jangan peduli iblis, jangan pernah tertipu muslihat iblis, gitu kan. Mau pemimpin itu bilang seperti itu setiap hari, ya tapi kalau kitanya tidak benar-benar action membekali diri dengan ilmu-ilmu yang seharusnya bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya tersebut, ya percuma. Ya, iblisnya akan tetap menang. Jadi di sini saya ingin Anda tidak lagi memelihara hal-hal klise tersebut. Ya, hal-hal yang sudah busuk itu, ya jangan dipelihara. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.